Kedua pasukan saling berhadapan, entah apa yang dibicarakan. Kemudian ular betina mengamuk menghampiri kami, membuat kedua pasukan yang berhadapan memperhatikannya. Kami bersiap menghadapi ular betina itu. Ketika hendak menyerang kami, ular betina itu berhenti seketika. Tanpa aku sadari, seekor serigala putih besar berdiri tegap seperti manusia berada di belakang kami, yang membuat ular betina berhenti mendadak. Aku, Bon, dan Jaka terkejut bukan main dengan sikap Jaka yang tidak suka dikejutkan. Secara refleks menyerang serigala tersebut. Tapi belum sempat Jaka menyerang, dia langsung menahan serangan dan mundur karena aura serigala yang berubah menakutkan. Salah seorang zirah langsung menerjang tanpa ragu ke arah serigala. Tidak seperti makhluk yang sebelumnya Sirah lawan. Serigala ini sangat tangguh dan lincah. Kecepatannya mampu menandingi Sirah. Ketika Sirah dan serigala berduel, salah satu pasukan yang dipimpin Raja Ular tiba-tiba mundur. Kemungkinan ada sebuah negosiasi antara Inyia dan Raja Ular, sehingga mereka tidak jadi bertempur. Siluman ular betina pun tidak terlihat lagi. Saat itu, kami hanya menyaksikan Sirah dan serigala saling berduel seimbang. Karena terlalu lama tidak ada hasilnya, serigala itu meraung dan tubuhnya makin membesar. Matanya yang merah serta giginya yang mengeluarkan liur membuatnya tampak dirinya sangat kuat. Dan saat Sirah mendekat hendak menyerang, tiba-tiba tubuh Sirah terkoyak menjadi dua bagian. Saat itu yang aku pikir, itulah akhir dari Sirah yang tidak terkalahkan. Dia mendapat lawan sepadan dan akhirnya dengan mudahnya dikalahkan. Kami semua awalnya yakin dan berpikiran sama bahwa kondisi saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya saat kami dikejar makhluk menyerupai sapi. Tapi nyatanya itu salah. Karena duel zirah dan serigala yang tidak begitu jelas disebabkan debu serta gerakan lincah mereka menutup aksi mereka ditambah angin bertiup kencang seperti hendak hujan. Pertarungan mereka berhenti ketika kami melihat Sirah terbelah dua. Tetapi tidak ada kepanikan di mata Sinta dan Zirah satunya. Hanya kami yang merasa gusar. Serigala itu lalu meraung kembali, seakan simbolis bahwa dia memenangkan duel. Dan itu membuat serigala lengah. Apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata yang terpotong hanyalah jubah Sirah saja. Sirah tepat menempel di punggung serigala dan mencekik leher serigala dengan ekornya hingga putus. Seketika tubuh serigala itu roboh dengan darah keluar dari lehernya. Suamiku, sekarang yang ada di hadapanmu adalah sosok asli Sirah yang sesungguhnya. Bahkan aku sendiri ragu jika ada yang mampu menghentikan Sirah ketika dia sudah melepas jubahnya. Sinta berkata kepadaku. Bon dan Jaka ikut menyimak. Aku seperti menerawang dari balik kabut dan pasir yang bertebaran akibat pergelutan Sirah dan serigala barusan. Hingga lama-kelamaan, debu dan kabut pasir itu mulai menghilang. Dan sosok Sirah tanpa jubah masih berdiri di sana. Aku amati dan aku perhatikan sosok Sirah. Dia ternyata seorang wanita bertubuh langsing dan memiliki postur tubuh yang menawan. Dia hanya mengenakan pakaian dalam yang menutupi bagian sensitifnya. Dia juga bersayap merah, memiliki satu tanduk di dahi, rambut yang panjang diikat seperti di model ikatan kelabang. Wajahnya super cantik, tangannya bersisik serta di setiap jarinya tumbuh kuku yang tajam seperti pisau. Sirah juga memiliki ekor bergerigi dan di ujung ekornya memiliki sebilah sabit mirip sejenis sukubus. Penampilan Sirah sungguh membuatku tidak mampu berpaling. Secantik inikah pengawal kami selama ini? Saat itu Sinta menyentuhku dan membuatku tersadar dari lamunanku yang terpesona oleh daya tarik Sirah. Tetapi bagi Jaka dan Bon, mereka bagaikan melihat bidadari. Mata mereka tidak berkedip melihat keindahan Sirah.
Tidak lama Bon dan Jaka menyaksikan keindahan tubuh Sira. Jaka cepat sadar dan segera merapalkan mantra yang kemudian menyadarkan Bon. Tapi Jaka juga tetap melirik ke arah Sira. Mungkin dalam hati Jaka berkata, "Ini termasuk rezeki, sayang untuk dilewatkan. Rekan kamu lumayan hebat untuk ukuran manusia," Sinta lirih berkata kepadaku. Itulah sosok Sira. Penampilan Sira saja mampu membuatnya melihatnya lengah karena terpikat daya tariknya. Jangankan manusia, makhluk yang ada di dunia ini saja, yaitu di dunia gaib, akan terpesona oleh kecantikan dan kemolekan tubuh Sira. Sinta meneruskan katanya. Dan memang benar, saat wujud Sira terbuka, makhluk yang bersembunyi di dalam hutan keluar semua. Mereka tergoda penampilan Sira. Mungkin mereka bisa berlarian keluar jika bukan raungan kuat yang berasal dari Inyak Rimbo membuyarkan lamunan mereka. Dari aumannya, aku tahu Inyak Rimbo sangat kesal. Sinta hendak menyampaikan sebuah kata ketika sadar ada Inyak Rimbo di salah satu barisan itu. Tetapi tanpa kami sadari, Inyak sudah berada tepat di samping Sira yang mengalahkan serigala barusan. Sira pun terkejut dan hendak mundur. Namun terlambat, hanya dengan jentikan jari Inyak, Sira terpental jauh. Beruntung Sira lainnya menengkap walaupun ikut terdorong. Cukup Paduka Harimau, kami tidak bermaksud untuk melawan. Dengan gemetar Sinta berkata, "Tidak ingin melawan, tapi kenapa kalian menyerang bawahanku dan membunuh panglimaku?" Dengan awal yang lembut Inyak berkata dan disusul perkataan menggelegar marah. "Kenapa kalian menyerang bawahanku dan membunuh panglimaku?" Kami hanya membela diri Paduka Harimau. Semakin gemetar Sinta menjawab. Aku melihat Sinta ketakutan, membuat hatiku sakit. Aku tahu yang di depanku ini sosok yang jauh lebih kuat dibandingkan Salim atau ibunda Sinta. Auranya benar-benar menekan. Aku tetaplah lelaki. Negara aku bela mati-matian, apalagi Sinta yang selalu memperdulikanku dan melindungiku. Saat itu aku berpikir, aku tidak ingin lagi menjadi beban. Dengan berani aku melangkah di depan Sinta. Karena aku tidak tahu harus berkata apa, aku katakan dengan bahasaku sendiri. "Mohon maaf jika kami mengacau. Sungguh kami tidak bermaksud mengacau." Dengan tulus aku ucapkan. Dengan segala hormat aku memohon maaf. Tidak lama kemudian, Jaka tiba-tiba menghampiriku, tepat di sampingku lantas berkata, "Tidak sepantasnya kita manusia memohon kepada makhluk sepertinya. Jika memang harus bertarung, ayo kita habis-habisan." Jaka berkata dan bersiap untuk melawan. Terbesit di benakku mengutuk Jaka karena bertindak gegabah yang mungkin membahayakan kami. Aku hanya menghela nafas dan harus menerima apa yang akan terjadi. "Jika dulu kakek kamu benar pernah bertarung di sisi Mbah Gun, ayo, dengan senang hati aku dampingi cucunya," jelas Jaka dengan berani. Seketika aku terkejut mendengar Jaka mengatakan kalimat di atas tentang Mbah Gun. Dalam perjalanan ke Pasaman, aku menceritakan pengalaman masa kecilku kepada Jaka. Hanya sekedar untuk saling mengakrabkan satu sama lain. Namun, reaksi Jaka saat itu biasa saja ketika aku menyebut nama Mbah Gun. Aku kira Jaka tidak mengenal siapa itu Mbah Gun. Tetapi dari perkataan Jaka di atas, aku baru menyadari Mbah Gun kemungkinan adalah orang yang sangat berarti baginya. Jadi kau mengenal Mbah Gun? Aku menoleh ke arah Jaka. Jaka terdiam sejenak. Kedua tangannya mengepal serta tatapannya yang serius menuju ke arah depan. Mbah Gun adalah kakekku. Jika beliau rela mengorbankan nyawanya demi orang sepertimu, tidak akan aku sia-siakan pengorbanan beliau. Mbah Gun tidak pernah salah menilai seseorang. Kau bisa berada di sini saja sudah menjadi bukti yang cukup kuat, jawab Jaka. Lalu kenapa kau diam saja saat aku ceritakan semuanya sebelumnya? Dengan cepat aku katakan. Jaka kembali terdiam dan enggan untuk menjawab. Saat itu Jaka sempat marah kepadaku, karena orang yang Mbah Gun selamatkan hanyalah orang biasa sepertiku. Jaka lebih dulu menyadari,
bahwa kami akan ditakdirkan untuk bertemu. Maka dari itu, Jaka bersikeras untuk mengikuti kami. Sama halnya sepertiku, Jaka juga memiliki peninggalan catatan dari Mbah Kun yang isinya, "Nak Jaka, semua sudah aku ajarkan yang aku bisa. Tinggal kau asah kemampuanmu dan minta petunjuk dari bapakmu, Ki Sabto. Jadilah kuat. Suatu saat kau akan bertemu dengan seseorang yang pernah Mbah ceritakan. Jangan dendam kepadanya. Jadilah tangannya. Kalian nantinya akan menjadi partner yang hebat. Gantikan Mbah dan jelajahi alam lembut dan lakukan secara manfaat, dan jangan pernah terjerumus ke dalam gelapnya." Setelah aku tahu ternyata Jaka adalah cucu angkat Mbah Kun yang pernah Mbah Sabar ceritakan, ini kedua kalinya catatan yang ditulis oleh Mbah Sabar terbukti benar. Puluhan tahun silam, kakek kami berdiri berdampingan menghadapi musuh mereka. Kali ini, kami, cucu-cucunya, juga berdiri berdampingan menghadapi lawan kami. Seakan kami merasakan bayang-bayang Mbah Sabar dan Mbah Kun di belakang sedang memegang pundak kami sambil tersenyum. Sementara itu, suasana tegang dan detak jantung berpacu dengan cepat. Keberanianku memunculkan aura putih tidak biasa, begitu pula Jaka. Keris yang dia miliki seakan memiliki pikiran sendiri dan terus bergerak dengan sendirinya di dalam sarungnya. Keberanian kami memunculkan semangat pula dalam diri Bon dan menghampiri kami di samping Jaka. Jika jalan kabur tidak ada, apa cuma menunggu dibantai? Itu bukan gayaku. Bon berkata sambil mengambil posisi kuda-kuda jet kundonya. Kegagahan kami yang ingin melindungi Sinta tentu membuat kedua sirah bergabung di sampingku. Baru saja kami mau fokus menyerang. Melihat Sirah dari jarak dekat, jujur, sudah cukup membuat kami sesekali melirik ke arah Sirah dan tidak terlalu memperdulikan Inya Rimbo. Sinta yang berada di belakang kami terduduk lemas ketakutan. Itu membuatku sangat marah. Keberanianku kembali memuncak, tapi kembali buyar ketika Sirah yang satunya lagi kini sudah menanggalkan jubahnya juga. Dan bisa aku katakan penampilannya jauh lebih memikat dibandingkan Sirah pertama. Dia memiliki rambut yang digerai. Dia memiliki sayap hitam dan 2 tanduk di dahinya. Kedua sirah adalah jenis yang sama dan bersaudara, kakak beradik. Yang bertanduk 2 adalah kakaknya. Tapi menurut Sinta, mereka tidak bisa berbicara. Atau mungkin ada alasan khusus mereka tidak mau bicara. Kami bersiap melawan sang raja leluhur tanah Melayu, Inya Rimbo. Inilah kolaborasi antara manusia dan jin demi melindungi apa yang perlu kami lindungi. Kami semua bersiap menghadapi Inya. Inya di sini bukan berwujud seekor harimau, mungkin berbeda dengan ruh harimau yang ada dalam silek harimau. Atau bisa jadi ruh yang berwujud harimau itu salah pengikutnya. Karena siluman harimau itu banyak, dan sebutan Inya ini bisa dipakai oleh siapapun. Serta pengalaman dan pandangan tiap indigo atau paranormal itu berbeda, dan tingkat kepekaannya berbeda pula. Jadi aku menyimpulkan, tiap orang punya pandangan yang berbeda tentang alam gaib. Manusia yang pemberani. Inya berkata disusul tawanya yang menggelegar, sambil lebih mendekat ke arah kami. Kami pun bersiap untuk menghadapi. Saat itu pula, Jaka selesai mengucapkan mantranya. Kemudian dia menerjang Inya disusul kedua sirah. Keris Jaka yang seperti cemeti menyerang dari depan menyambar Inya, dan dengan mudahnya dihindari. Begitu pula sirah dari kiri dan kanan mengapit Inya. Dengan santainya, Inya menangkis serangan-serangan sirah secara langsung, sama sekali tidak berpengaruh. Aku tetap berada di samping Sinta bersama Bon. Pertarungan mereka sudah di level yang tidak normal. Jaka yang begitu tinggi ucapannya memang tidak sekedar omong kosong, meskipun tidak secepat dan selincah kedua sirah. Serangan Jaka selalu dihindari, tidak sekalipun Inya berani secara langsung hadapi. Tanda bahwa efek yang diberikan oleh cemetinya bisa mengancam Inya Rimbo. Menurut yang diceritakan Jaka sebelumnya, keris yang Jaka bawa adalah salah satu dari 3 pusaka keluarganya. Khodam yang mendiami keris Jaka adalah makhluk sakti
yang sudah berumur ribuan tahun. Dan katanya, 3 pusaka keluarganya adalah salah satu senjata yang dulu digunakan atau dimiliki orang kayu hitam, Raja Jambi terdahulu. Pertarungan masih berlanjut. Aku dan Bon hanya perhatikan pertarungan mereka. Entah kenapa, Sinta begitu takut dengan Inya. Dirinya masih terduduk lemas gemetaran. Dia seperti kehilangan keberaniannya. Semua pengikut Inya hanya diam, tidak melakukan apapun. Kami pun jadi terfokus dengan pertarungan Jaka dan kedua Sira. Sira tak henti-hentinya menyerang Inya dan membuatnya tertahan. Jaka sendiri hanya mengambil kesempatan untuk menyerang. Jaka terus mengayunkan kerisnya, seperti cemeti dan selalu berhasil dihindari. Tetapi satu serangan Jaka berhasil mengenai sosok yang di belakang Inya. Entah seperti apa sosoknya, karena seketika terbelah dan terbakar ketika terkena cemeti Jaka. Saat Inya menyadari hal itu, dia begitu marah dan geram. Hanya dengan raungannya, kedua Sirah terpental dan Jaka dalam bahaya. Tidak ada ampun lagi bagi kalian. Dengan geram Inya berucap. Kemarahannya mengguncang seisi hutan dan sekitarnya. Dengan cepat Inya melayangkan genggamannya menuju ke arah Jaka. Jaka yang lengah tidak sempat untuk menghindar dan tiba-tiba suara menggelegar seperti benturan terdengar sangat keras. Diam! Serangan Inya terpental dan membuatnya terdorong mundur. Jaka hanya berdiri diam sambil komat kamit. Sekali lagi Inya menyerang dan tetap membuatnya terpental. Aku tidak menyangka Jaka mampu menahan serangan itu. Dan secara tidak sadar, Sinta sudah berdiri di sampingku. Kamu membawa orang yang tepat, suamiku. Kemungkinan apa yang dimiliki orang itu mempunyai unsur yang melemahkan Inya. Mampu menahan satu serangan Inya rimbu ketika marah. Bisa dikatakan beruntung itu si Jaka. Tetapi dia mampu menahan 2 serangannya. Dia cukup kuat untuk seukuran manusia, kata Sinta. Tetapi di serangan ketiga Inya membuat Jaka terpental ke arah kami. Dengan sigap, Bon menangkapnya. Aura Jaka mulai melemah dan menandakan dia terluka. Inya kembali menghampiri kami dan langsung dihadang kedua Sirah. Tidak butuh waktu lama bagi Inya. Dia berhasil mementalkan kedua Sirah. Sinta melangkah maju menghampiri Inya. Dan sekali lagi Sinta memohon, tolong Paduka Harimau, maafkan kami. Sinta memohon. Kalian yang mencari masalah di wilayahku dan masih berani mohon ampunan? Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Inya berkata sambil hendak mengayunkan genggamannya yang besar tertuju ke arah Sinta. Tidak ada waktu untuk Sirah menghampiri. Melihat Sinta yang gemetar ketakutan saja membuat hatiku sakit. Apalagi hendak menyakitinya. Tanpa pikir panjang, aku menghampiri Inya rimbu. Aku bukanlah patung yang diam saja ketika istriku terancam. Aku berucap sambil melompat ke arah Inya. Aku berteriak sambil berlari dan melompat melemparkan tendangan ke arah Inya. Melihatku menyerang, pandangan Inya otomatis tertuju ke arahku. Hanya dengan lambaian tangannya, aku tersungkur. Kemudian dengan telak, posisiku yang tidak menguntungkan, Inya sudah tepat berada di hadapanku. Aku sadari ternyata dia sangat mengerikan jika dilihat dari dekat. Tiba-tiba Sinta menghampiriku. Jangan sakiti suamiku! Kali ini Sinta tak pedulikan bersikap formal lagi. Dan sepertinya Inya rimbu merespon semakin marah. 2 kepalan tangannya hendak menghujam Sinta. Aku bergegas berdiri dan menyambut serangan Inya dengan pukulan juga, yaitu kepalan tangan Inya setara 10 kali lipat kepalan tanganku. Gede banget. Saat Inya mengepalkan tangannya, terdengar sangat keras seperti suara tulang yang patah, disertai Inya yang terdorong mundur. Sedangkan aku terlempar sangat jauh. Kemudian Bon dan Jaka yang juga tidak berdaya menghampiriku. Sudah aku katakan jangan sakiti suamiku! Ces! Dengan marah dan suara yang keras, Sinta mengancam Inya. Aku tidak terluka sedikit pun meski terpental jauh. Hanya saja tombak kecil yang Sinta berikan keluar dan patah. Sekali lagi aura Sinta berubah seolah tidak terasa angin berhembus. Sinta menatapku menyesal. Dari kejauhan fisiknya tidak ada perubahan, hanya rambutnya yang tadinya hitam berubah putih seperti ibundanya.
Perubahan ini yang membuat Sinta mengorbankan sebagian kekuatannya untuk mendapatkan kemampuan yang kuat, meskipun hanya sementara. Dan dengan cepat, Sinta menghampiriku bersama 2 sirah. "Suamiku, pergilah, sampaikan kepada ibunda apa yang sudah terjadi." Dengan senyuman yang lembut, seperti biasanya, Sinta ucapkan, "Kamu sudah membuktikan bahwa kamu memanglah seorang yang pantas kupilih. Kamu tidak akan mampu melawan Inya, dan kamu masihlah nekat melawannya demi aku." Sambil memelukku, Sinta mengucapkan kata yang membuatku tersentuh. "Pergilah suamiku, semoga kita bertemu lagi suatu saat nanti. Pergilah suamiku." Lanjut Sinta yang kemudian melirik sirah bertanduk satu. Ucapannya yang sulit aku cerna. Tidak mungkin aku meninggalkannya. Akan tetapi dengan cepat sirah memegangku dengan cengkeramannya yang kuat. Lalu sirah membawaku terbang menuju goa yang berada di tengah sungai yang berkabut. Aku mencoba berontak. "Lepaskan! Apa yang kamu lakukan?" Namun apalah daya. Aku hanya manusia biasa. Genggaman sirah tidak bisa aku lepaskan. Sinta tersenyum sayu dan berpaling pandangan, lalu berkata singkat dengan Jaka. Saat itu Jaka yang tidak berdaya dihampiri sirah bertanduk 2. Tangan sirah memegang kepala Jaka seakan mentransfer energi gaib yang membuat Jaka kembali bugar dan menyusulku menuju goa bersama Bon. "Mau kemana kalian?" Inya berkata dan hendak mencegah mengejarku, diikuti pasukan Inya mengejar Jaka dan Bon. Sinta seorang diri menghadang Inya. Namun karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Sinta terpental saat menghadang serangannya dan membuatku berteriak menyebut namanya. Sinta yang tersungkur kemudian bangun setelah melihatku dari kejauhan, seperti dia menyampaikan jika dia baik-baik saja. Sirah menghadang pasukan Inya yang hendak mengejar Jaka dan Bon. Dengan kondisi Jaka yang prima, dengan mudah Jaka melewati sungai bersamaan dengan Bon. Tangan besar Inya menggenggam leher Sinta yang kecil. Meskipun Sinta mengorbankan kekuatannya untuk menjadi lebih kuat lagi, ternyata itu sia-sia. Aku terus berontak, melepaskan genggaman sirah di kedua tanganku, sambil berteriak menyebut nama Sinta. Tidak ada yang bisa aku lakukan saat itu. Hanya kemarahan betapa lemahnya aku saat itu. Semakin jauh pandanganku, sosok Sinta lenyap tertutup kabut yang tebal. Yang terakhir aku lihat, Sinta sudah berada dalam genggaman Inya, dan matanya masih melihat ke arahku, memastikan aku benar-benar pergi. Aku dan sirah memasuki goa dan tembus menuju air terjun. Tampak sosok tua berjubah kuning yang terbaring di pinggiran sungai. Sirah tidak menghiraukan itu dan terus terbang menuju kerajaan peri. Dengan kecepatan sirah, tidak butuh waktu lama kami sampai di pintu istana. Dan sirah tiba-tiba tergeletak, lelah atau mungkin terluka. Kemudian kedua penjaga wanita kekar membawa sirah masuk ke dalam, serta aku dipandu pelayan istana memasuki istana dan berhadapan dengan Ratu Peri, Ibunda Sinta. Ketika menghadap Ibunda Sinta, ibundanya langsung meminta penjelasan dari sirah. Setelah beberapa kata singkat yang disampaikan sirah, lantas Ibunda Sinta raut mukanya berubah. Dia marah, dan otomatis wujudnya berubah menjadi sangat mengerikan, hingga membuat semua yang ada di ruang istana menuduh ketakutan. Tidak bisa aku sebutkan seperti apa sosoknya, karena aku sama sekali tidak berani meliriknya. Tidak lama kemudian, sebuah pasukan besar dipersiapkan, pasukan elit yang terdiri beberapa wanita cantik dengan mahkota dan pakaian yang berwarna-warni dibentuk. Perang besar sepertinya akan meletus antara dua kerajaan. Namun aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi setelahnya, karena Ibunda Sinta mempersilahkan aku pergi setelah itu. Kemudian salah seorang pelayan mengantarku ke lokasi di mana tubuhku berada. Kemudian aku dituntun menuju pondok di mana Jaka dan Bon berada. Saat itu Jaka dan Bon sudah ada di tempat menungguku. Sesaat kemudian, kami diantar keluar dari wilayah kerajaan peri. Tidak lama setelah itu, suara binatang malam mulai terdengar dan kami sudah berada di hutan Pasaman, tempat kami di dunia nyata. Tori, ada sedikit pesan dari Sinta. Dia berkata kau tidak perlu lagi datang ke sini. Konflik yang ada di alam gaib itu tidak ada hubungannya dengan kita manusia. Saranku Tori, lupakan saja bahwa kita pernah bertemu mereka. Jaka menjelaskan sambil memegang pundakku. Bicara apa kau ini Jaka?
Sambil marah aku katakan dan membuang tangannya yang menempel di pundakku sambil berjalan keluar dari hutan. Jaka hanya terdiam, begitu pula Bon. Mereka pastinya juga menyadari apa yang sedang aku rasakan. Waktu itu sudah pagi, kurang lebih pukul 6. Kami keluar hutan tanpa ada perkataan satu sama lain. Suasana sepi dan canggung. Kami mampir di sebuah kedai untuk sarapan. Tidak sekalipun ku bicara, Bon yang memulai percakapan. "Tori, ayolah kita pulang," bujuk Bon. "Kau duluan saja dengan Jaka, nanti aku menyusul," jawabku tegas. Hingga sampai siang hari, aku tetap tidak ingin pulang. Jaka dan Bon yang sudah menyiapkan untuk perjalanan pulang, terpaksa mereka batalkan karena aku memilih memasuki hutan kembali. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikutiku, mencegahku, dan itu pasti sia-sia. Kemauanku sudah bulat dan saat itu aku juga tidak ingin melibatkan mereka lebih jauh. "Pulanglah kalian, aku akan tetap di sini," begitu pintaku. Tentunya Bon dan Jaka tidak mungkin meninggalkan aku sendirian. Mereka tetap mengikutiku menuju di mana pertama kalinya aku bertemu Sinta. Dalam perjalanan, kami pun bertemu tim yang ditugaskan di situ. Dengan alasan yang dibuat-buat oleh Bon, kami hanya mampu menghindari kecurigaan mereka. Kami sampai di tempat tujuan, membuat tenda dan persiapan lainnya. Malam pun tiba, aku tunggu hingga malam mulai larut. Sinta tidak kunjung muncul, hanya beberapa makhluk yang menampakkan dirinya. Aku tantang semua makhluk-makhluk yang ada di sekitar, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Sebetulnya para makhluk di sana saat itu bukan takut kepadaku, tetapi tidak berani mendekat dikarenakan ada Jaka. Bahkan ketika aku mendekat, makhluk yang ada akan menghindar. Melihatku seperti itu membuat Jaka dan Bon cemas. Jaka sempat berkata dengan Bon, "Bisa jadi aku gila karena hal itu. Aku sering berbicara seorang diri menyebut nama Sinta dan bertingkah seperti orang gila." Jaka kemudian mendekatiku. "Tori, mereka sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Jangan terbawa emosi, kuatkan mentalmu dan jangan terpengaruh perasaan yang seharusnya tidak ada." Dengan baik Jaka menasihatiku. "Maksudku apa Jaka? Hah? Kau tahu apa? Tidak usah sok ngatur kau." Sambil marah aku menjawab ucapan Jaka dan menodongkan pistol yang aku ambil dari balik jaketku. Tori, sabar. Awas, jangan kelewatan, kendalikan diri, Tori." Bon berkata sambil menjulurkan tangannya dan menyuruhku menurunkan todongan pistol yang aku arahkan ke Jaka. "Diam saja kalian, tidak usah ikut campur." Aku akhiri percakapan dan berpaling dari mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapku. Waktu berjalan melambat dan aku masih sendirian di luar tenda hingga waktu mau mendekati subuh. Bon yang baru terbangun dari tidurnya menghampiriku dan mengatakan untuk pulang dan menawarkanku untuk melanjutkan lain hari. Aku menuruti perkataan Bon dan kami keluar dari hutan. Di pertengahan jalan, aku ambruk dan pingsan. Tentunya itu merepotkan mereka berdua. Aku akui, aku memang egois saat itu. Untungnya mereka adalah kawan yang baik. Hari itu kami seharusnya berangkat kerja, tapi karena aku tidak sadarkan diri, aku absen. Dan Bon yang menyampaikan kepada atasan bahwa aku sedang sakit. Ketika sadar aku sudah berada di kos dan Jaka berada di situ. Dengan tubuh lemas dan kurang tenaga, aku mencoba untuk duduk. "Maaf ya bro, sikapku malam kemarin," aku berkata. "Iya, tak apa-apa Tori. Kami justru yang kurang memahami kau," balas Jaka. Hari itu pun kepasaman seorang diri tanpa memberitahu Jaka mengendarai vario hitam milikku. Sesampainya di sana yang aku lakukan hanya menunggu keajaiban itu terulang. Aku menantikan Sinta untuk hadir lagi, sekedar hanya melihat senyumnya. Hampir setiap hari ketika pulang kerja, aku selalu menunggu di hutan Pasaman. Berminggu-minggu aku lalui, tetap aku menunggu tanpa hasil. Perasaan yang sakit, menyesal, dan kecewa. Tidak bisa aku pungkiri bahwa aku menangis ketika hanya seorang diri. Walaupun perkenalan kami sesaat, namun Sinta telah menunjukkan banyak arti cinta padaku, walaupun kami berbeda dunia. Kita kembali di mana saat kami berada di kawasan Inyak Rimbo ya.
sebetulnya ada kisah penting yang sengaja aku potong. Karena saat itu aku tidak tahu bagaimana kelanjutan pertempuran kami dengan Inyak Rimbo. Akan aku ceritakan bagaimana situasi yang dialami oleh Sinta. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak di sini di Fakta Sejarah. Terima kasih juga untuk Kak Sinta Diari, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak di sini. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah dalam pemenggalan kata dalam saya mengucapkannya. Mohon maaf ya. Saya pamit, wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.